bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Uring Iing, guru kelas 1 SD Negeri 011, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran meningkatkan kolaborasi melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema kewirausahaan melalui topik kebun kecilku. Adapun latar belakang dari praktek baik ini adalah halaman depan kelas gersang. Peserta didik kurang suka makan sayur, terlihat dari bekal yang mereka bawa setiap hari saat makan bersama. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, menjalin kerjasama antara guru, siswa, dan wali murid. Yang kedua, agar halaman yang gersang dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Dan yang ketiga, agar peserta didik dapat mengenal jenis sayuran dan manfaat sayuran untuk tubuh. Sebelum saya melakukan pembelajaran ini, terlebih dahulu saya melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya, saya menyiapkan beberapa sumber belajar yang relevan berupa gambar jenis sayuran, serta video proses membuat media tanam untuk membantu peserta didik memahami proses pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya mengajukan pertanyaan, siapa yang suka makan sayur? Saya suka nugget ayam. Melalui diskusi kelompok, terdapat sebagian besar siswa belum dapat menyebutkan beberapa jenis sayuran. Saya juga memperlihatkan beberapa jenis sayuran melalui gambar, bagian-bagian sayuran yang terdiri dari akar, batang, daun, serta manfaat dari bagian tanaman tersebut, serta perbedaan tanaman yang dirawat dengan baik dan tanaman yang tidak dirawat dengan baik. Akan tahu yuk, lama-lama dia akan mati. Iya. Peserta didik menyimak tayangan video proses membuat media tanam. Setelah peserta didik memahami bagaimana cara merawat tanaman dan proses membuat media tanam, pada pertemuan selanjutnya saya melibatkan wali murid bekerja sama. Wali murid membuat rak kayu tempat meletakkan pot tanaman. Wali murid juga memotong galon dan jerigen minyak menjadi 2 bagian menggunakan gergaji. Setelah selesai dipotong, guru dan wali murid melakukan pengecatan pada rak, potongan galon, jerigen, dan ban bekas. Selanjutnya melakukan pembakaran sekam padi di tempat yang terbuka. Biarkan suhu sekam dingin dan sekam dapat digunakan sebagai media tanam. Tanah yang sudah disediakan digemburkan, kemudian dicampurkan pupuk kandang dan sekam padi yang telah melalui proses pembakaran. Setelah tercampur rata, siswa bersama guru mengisi tanah ke wadah yang telah disediakan berupa galon, jerigen, ban, dan pot tanaman. Siswa terlihat sangat bahagia melakukan kegiatan. Mereka bisa belajar sambil bermain. Mereka bekerja sama mengangkut pot untuk diletakkan di atas rak. Kemudian siswa dan guru menabur benih kangkung. Selanjutnya proses perawatan. Proses perawatan ini dilakukan oleh siswa. Perawatan yang dilakukan antara lain menyiram benih tanaman setiap hari agar kelembaban tanah tetap terjaga sampai terbentuknya tanaman.
Kemudian melakukan penyulaman jika ada bibit yang mati atau tumbuh tidak normal, dan selalu membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman kangkung. Setelah proses perawatan berhasil dilakukan, maka waktunya untuk panen. Tanaman kangkung dapat dipanen setelah 4-6 minggu dari masa penanaman. Rangkaian proses penanaman kangkung ini yang menjadi sasaran utama adalah peserta didik yang secara antusias terlibat langsung dan berperan aktif. Di sini peserta didik belajar untuk bekerja sama, bergotong royong, mandiri, dan bertanggung jawab. Kembalinya berapa? Dalam pasca panen ini, sayur kangkung tersebut dijual kepada guru-guru dan wali murid. Banyak hal yang dapat dipelajari peserta didik dalam rangkaian proses penanaman kangkung sampai proses pasca panen. Antara lain, siswa belajar untuk bekerja sama atau bergotong royong, dan siswa belajar berhitung melalui transaksi jual beli. Kalau ini 10.000 ditambah 5.000 berapa tadi? 15.000. Selain hasil panen dijual, siswa bersama guru mengolah sayur kangkung untuk dikonsumsi bersama. Siswa membawa bekal berupa nasi dan lauk dari rumah. Siswa sangat senang karena mendapat pengalaman baru dalam mengolah sayur. Siswa terlibat langsung dari kupas bawang, petik sayur, cuci sayur, dan tumis sayur. Dampak dari kegiatan ini sangat efektif. Siswa terlibat secara aktif dalam setiap proses, yaitu siswa menjadi semangat untuk bercocok tanam. Siswa jadi tahu bagaimana proses menanam kangkung. Dengan menanam sayur, siswa jadi senang makan sayur karena dari hasil mereka sendiri. Siswa menjadi tahu cara merawat tanaman. Adapun respon dari kepala sekolah dan wali murid terkait kegiatan tersebut. Saya sebagai kepala sekolah memberikan apresiasi yang sangat dan luar biasa terhadap Ibu Uring karena beliau dapat memanfaatkan lahan sekolah yang sangat kecil untuk menciptakan kerjasama antara guru, siswa, serta wali murid. Dengan adanya contoh yang telah dilakukan Bu Uring, kemungkinan besar dan insya Allah akan memberikan inspirasi terhadap Bapak Ibu guru yang lain, sehingga lingkungan sekolah menjadi hijau, indah dipandang. Murid merasa senang dengan adanya menanam sayur di sekolahan ini. Dengan itu anak saya peduli dengan tanaman yang berada di rumah. Alhamdulillah dengan adanya menanam sayur di sekolahan, anak saya menjadi suka makan sayur. Pembelajaran dari seluruh proses ini dengan memanfaatkan lahan kecil yang ada di depan kelas adalah dapat melatih peserta didik belajar menanam sejak dini. Peserta didik juga dapat mengetahui jenis serta manfaat sayuran untuk kesehatan tubuh. Dan melatih peserta didik bekerja sama dan bertanggung jawab. Dan terjalinnya kolaborasi antara guru dan wali murid. Dari kegiatan ini sebagai informasi bagi saya untuk mengembangkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, salam dan